Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan obrolan santai peternakan ya. Begini kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muata dombana. Dobana. Alhamdulillah. Kakarek saminggu buka domba itu. Itu makan tua. Obrolan santai lah. Obrolan santai. Obras. Santai. Ternak. Minggu teh. Per 2 minggu. Kan pengen langsung dilihat. Anu jengkirin Yang jadinya salah ya sih kan. Can boga yeuna, can boga non halak saya. Anu gimbal tak kok apa anu gimbal. ya iya mesin cukur mah enak. Nama cukuran domba mah opatan cukur. Tapi itu gitu mau baru. Sigana tipis teuing jadi. Beunang. Karena yang Itu M15 lomba 10 jadi kombinasi ya peternaknya, kombinasi terpadu antara kambing. Kebetulan kelihatannya di kambingnya tawa ya. tawa Bang, terus dengan sangat pemeliharaan perhatiannya harus khusus apalagi disatukan dengan ternak domba. lomba. Ingat itu para peternak jangan sampai salah pemberian pakan yang dianggapnya rumput, semuanya rumput. Padahal antara ternak kambing dan domba itu beda. Kalau kambing sampai saat ini si kambing hanya diberi pakan apa ya, daun-daunan. Secara alami itu kambing itu makannya hanya 30% itu makan di bagian permukaan tanah di rumput, sisanya 70% di atas. Makanya kambing itu punya keistimewaan bisa kakinya sampai memanjat. Jadi memanjat. Kalau kambing dibanding Itu dampak solusinya antara kotoran kambing, kotoran domba. tingkat amoniak itu yang lebih tinggi itu kambing. Jadi kandungan ureanya tak sampai 1%. Ini 0,01. Ini kotoran kambing itu
Itu pada intinya tergantung nanti sistem perawatan dan pemeliharaan kandang. Ya, soalnya kalau kandangnya lantai tanah itu tetap penyerapan amonia itu ada di tanah. Lantai miring lah, menggunakan pembersihan. Nah, kalau pas ini kan perawat karena di kandang hanya di saat teduh. Seperti jam-jam ini kan jam 10 sampai jam nanti jam 3 itu aktivitas itu lebih sering di kandang tempat teduh. Jadi setelah jam 3 itu aktivitas menyenangkan baik di luar kandang atau di kandang karena kita serap kemudian Pak sudah kandang ham. Sementara saya hobi dulu nih Pak. Hobi dulu gitu senang dulu. Tapi gimana caranya hobi ini bisa dihasilkan gitu. karena kalau ternak itu kebanyakan beternak Asal. bahasa Sunda namanya ingu miara bukan sebagai peternak tapi sebagai pemelihara ternak ibarat kita miara burung miara kadang-kadang yang miara domba sapi kadang-kadang dia menjual tanpa ada program. Jadi menjual tuh tidak hanya apa turunannya atau perbudakannya atau anaknya ya. Kadang-kadang dijual sama pokoknya. Mulutnya dijual karena kan sampai sama keluarga itu angka sama mereka dijual kafe. Ya tapi kalau itu cukup memang kalau untuk dipiara sendiri tidak kita jadi karyawan itu cukup memang kalau 2,5 juta itu minimal 10 ekor betina baik kambing maupun domba. Kalau untuk kambing berai itu double itu harganya. Seperti kambing etawa yang kita lihat ini double. Kalau menghasilkan rupiah, anaknya juga menghasilkan rupiah. Jadi usaha ternak itu harus punya program tersendiri. Kita itu mana pokok, mana hasil cetakannya atau produksinya, mana tidak yang program dijual mulai bulan berapa. Biasanya kebanyakan bulan keberapa itu? Kalau yang paling bagus itu maksimal bulan ke-7. Bulan berarti. Awal bulan ke-4 karena bulan ke-7 maksimal 10 bulan itu banyak konsumen untuk memelihara untuk persiapan biasanya persiapan kurban atau yang sebenarnya dia anak itu mungkin juga punya nilai tambah misalnya dari betina yang umur 1 tahun ada nilai tambah nilai jual yang bahkan keistimewaan ternak itu di Indonesia itu di domba, kambing, sapi itu harga nggak terlalu bro. Ibarat apa emas cuman para peternak itu menjual pada saat ini hanya sebagai apa ya bahan atau talang kalau bahasa Sunda ya Ini juga saya kayak marah. Saya kan masih ikutin yang ngurus yang pokok. Baiknya itu marah itu kalau domba, kambing sehari itu berapa kali bagusnya. jadi Terus ada takarannya enggak? sebenarnya takarannya itu kan bobot badan 10% dari bobot badan apabila ditambah 1% dengan pakan tambahan
seperti dedak atau konsentrat ya, bahan-bahan pakan kembali mau. Nah, itu patokan. Tapi kalaupun pemberiannya pakan hijauannya seperti kambing daun-daunannya, misalnya kita kapasitaskan itu kambing itu 10 dari berat badan itu dia 10 kilo makan, hanya satu hari kali makan. Misalkan berat badan kambing 25 kilo. 25 kilo berarti 10%-nya kira 2 kilo setengah ya. 2 kilo Kali nasi. Nah, itu untuk hanya untuk kebutuhan hidupnya, tidak untuk buat perkembangan. Jadi diberikan dulu segitu, nanti pemberiannya itu harus lebih sering dari 2 kilo setengah itu, misalnya dibagi 3 pemberian pakan. Setelah bagi 3 pemberian pakan itu masih kurang, tambah lagi. Kita dari 3 kali jadi 4 kali dari penambahan rumput yang pokoknya. Yang tadi ternyata jadi 4 kilo masih kurang, 2 kilo setengah, dan 3 kilo setengah masih kurang, 4 kilo setengah masih kurang, tambah lagi nanti ketahuan kemaksimalannya. Karena setiap kalau yang nanti sudah dewasa, yang sudah tidak ada pertumbuhan lagi gigi, itu nanti pas makannya. Misalnya kebutuhan maksimal udah 10 kilo nih satu hari. Nah itu udah bisa dihitung, bibit-bibit itu per hari kebutuhannya 10 kilo. Kalau ada bibitnya 10 ekor, berarti kita kebutuhan rumputnya 1 kintal per hari. Nah, berikut untuk produktivitas. Kambing ya wayahna daun-daunan yang harus ditanam, daun-daunan. Ya sementara ini masih ngasih kambing sehari 2 kali ya, sore sama malam. Itu pun tidak pakai takaran. Nah, itu kemungkinan kan daun sama batang itu kan kemakan. Nah, nanti coba kemaksimalannya itu berapa kilo untuk yang dikupas daunnya. Kupas daunnya dulu. Nanti atau ditimbang, dikasih makan, timbang semuanya, nanti sisa batangnya ditimbang. Itu masalah ngasih pakannya waktunya yang bagus gitu Pak. Apakah sore, apakah pagi ya? Untuk ternak domba, untuk ternak itu makan kebanyakan sore sampai pagi, dominansia ya. Tapi karena pada posisi cuaca mulai dingin, dia nafsu makannya lebih banyak dibanding saat panas. Karena panas itu seperti yang kita lihat kan, itu rebahan, berusaha dia membuka badannya selebar-lebarnya untuk menghilangkan rasa gerah. Kalau nanti musim dingin, dia energi keluar banyak untuk menahan rasa dingin, rasa lapar juga, sehingga nanti pembentukan karbohidrat pada saat malam hari itu kan lebih bagus untuk menjadi dagingnya juga lebih bagus. Dan tingkat konsumsinya tidak terlalu banyak rumput yang dibuang, apalagi pemberiannya tadi. Kalau kebutuhannya 1 kintal kita berinya 2 kali, kalau kita kasih 4 kali berarti itu akan lebih bagus tingkat konsumsinya. Bahkan nanti sampai 5 kali itu mual air bisa lembar-lembar acan tersisa. Bisa dipakai 4 kali, misalkan 4 kali Lebih, kasih gitu. iya, lebih efektif, bukan 4 kali nambah lagi 4 karung, bukan. Jadi 4 kali itu 4 kali ngasih. Iya, gitu. kalau udah nanti ketahuan maksimal dari konsumsinya. Ya kita mau repot ya. Jadi kenapa kita harus memprogramkan penjualan? Karena kita harus menghitung juga, walaupun rumput gratis, daun-daunan gratis, itu nanti kita harus nilai rupiah di saat mencari. Misalnya ini kita habis berangkat 1 jam, itu 1 jam gitu, itu bayarnya berapa kita kan? Nah, itu nanti nilai rupiah kalau dari pagi kita sampai jam 12 dapat misalnya 1 kintal, kita harga harga upah itu 50.000 atau 100.000 per hari, berarti per kilonya jatuhnya berapa? Berarti sekitar 10 ribuan. Nah itu kan
mahal juga kan ada upahnya. Tempatnya mahal juga. Nanti ditambah lagi anaknya nanti kan kalau sampai 7 bulan itu kan makanan juga hijauannya, daun-daunnya. Nah, makanya umur 4 bulan itu memang supaya tidak menambah beban biaya itu 4 bulan lepas sapi langsung jual. Sama aja kok, karena kita nanti menghitungnya dari biaya produksi. Ketahuan. Jangan sampai nanti biaya produksinya per ekor ternyata 25.000 ya. Untuk domba biaya per ekornya 10 kilo 10.000 ya ekor parabna. Sama sagintal kan 100.000 per hari. Nah, nanti anakan kan untuk domba kambing itu di 24 bulan 3 kali beranak. Nah, kita taruhlah 2 ekor per lahiran, 2 ekor per harian per lahiran. Kita menjual 3 kali dengan harga borong, misalnya nggak tahu jantan betina kita borongkan harga rata-rata 900.000 dikali 3 berarti kita 2.700 kan, 2.700.000 dibagi 24 bulan. Kita berarti sekitar 250.000-an lah, sekitar segitu 250.000 aja per ekor. Nanti kalau punya 10 kita penghasilan 1,5 juta per bulan. Kalau periodenya untuk domba kambingnya tetap kita menghitung 24 bulan, karena kalau kita menghitung 1 tahun itu beranak baru 1 kali. Karena dari Jadi kalau biangnya banyak ya, kalau biangnya ada kalau 20 itu ya otomatis kita minimal penghasilan 5 juta. Kalau 30 ya segitu. Ya makanya kalau misalnya kita mau kerjakan karyawan, misalnya harus siap dari apa yang kita sediakan. Yang pertama sebelum beternak itu ya seharusnya tanam dulu pakan, baik pakan untuk kambing atau ternak, domba atau sapi, dengan cek mana yang dia suka. Kalau kami ya daun-daunan lah, daun-daunan. Jadi daun-daunan yang kita batasi pertumbuhannya supaya gampang kita ambil. Saya pohon nangka kita 1,5 meter udah nih. Jarak Jakarta, pohon singkong, campur-campur satu jajar itu. Kita bikin barisan yang jarak 1 meteran nih. Itu macam-macam, jarak Jakarta sampai berapa baris. Itu satu baris itu nanti menghasilkan kita target 1 kintal nih. Nanti kotornya misalnya 1,5 kintal, ini daunnya aja 1 kintal ya. Satu baris itu cukup untuk 1 blok, 1 unit usaha yang untuk 2 ekor kambing. ini sekarang bingung nih Pak, kambing kalau domba saya lihat kambing itu perlu dikasih minum. Perlu, semua jenis itu ternak harus dikasih minum. Kebanyakan kan saya suka ngasih itu apa, daun sampe cek Ya makanya daun gitu kan, seperti yang singkongnya itu. sinon kabuk Itu, senang. ya daun singkongnya itu Kak. Kenapa bisa keracunan seperti itu? Karena kandungan ada cyanida itu sifatnya ingin banyak minum, sehingga dia lebih keracunan itu karena minumnya lebih banyak, sehingga menekan paru-paru sama cyanida. Yang dia itu gampang sebenarnya. Untuk keracunan seperti itu cukup dengan minyak goreng dari 100 untuk dewasa 150 ml lah, tambah air hangat kocok sampai warnanya berubah putih, kasih minum itu juga sembuh. Kecuali kebanyakan makan kandungan karbohidrat, keperkaan, itu harus ada penanganan yang benar. Ya, saya
sesar lah, sesar itu sesar khusus untuk membuang kotoran. Nah, saya mas sekarang nih dalam satu hari itu waktu kemarin 1 ember air dikasih 20 garam. Oh itu garam itu memang garam itu seharusnya Bagus tuh pak. nggak masalah, cuman kebutuhannya dari satu kintal itu cuma 0,05% kebutuhannya. Itu cukup disimpan di dalam ruas bambu yang dikupas. Jadi Garam gitu. itu, Oh, nah itu cukup ditaruh itu untuk sama mineral. ada lagi yang bilang Nanti kembali lagi ke pakan yang mengandung racun cyanida ya. Itu makanya kalau pemberian kenapa harus diberikan macam-macam, bukan toh itu ya makanya itu dengan pemberian yang berlebihan akan menimbulkan keracunan yang terutama yang kandungan cyanidanya tinggi. Kenapa harus tanaman perdunya daun-daunannya sampai diserang ya macam-macam ya. supaya kita menebangnya satu bangku itu udah macam-macam gitu, udah macam-macam dari pohon nangkanya, dari pohon atau tidak hanya daun nangka, daun rambutan, mahoni gitu, bahkan yang Pisang ya. yang dianggap tidak kita tidak dimakan sama kambing, ternyata daun-daunan itu banyak dimakan sama kambing, cuman dari kapasitas makannya dia akan lebih kurang. Kalau yang kurang dia suka, tapi itu kadang-kadang yang kurang dua suka, misalnya ada kandung racunnya lebih itu akhirnya menjadi obat. Seperti kenapa ternak kambing suka pada bagus, ternak kambing yang memang diberi daun-daunan, karena di daun-daunan di atas itu jarang dilagi dengan cacing, karena jarak cacing kemampuannya cuma 15 cm dari permukaan tanah. Kalau udah kena cacing, apalagi cacing api, itu kambing itu sangat lemah, sangat cepat matinya. Baru-baru tidak rusak aja, artinya baru ada satu jenis ternak ada cacing patiola atau cacing daun, cacing api itu ya kalau makan cacing yang mati itu 3 bulan sekali, apalagi ternak datang. Kalau domba itu sangat kebanyakan yang kena virus orep dengan biasanya jarak 20 km coba pindah tempat biasanya kena orep apa busuk-busuk seperti itu. Busuk-busuk pada ini. Nah ini yang sekarang kita khawatirkan, kan kemarin ada PMK penyakit. Alhamdulillah di domba kita jarang ditemukan, ada sih ada, tapi yang sekarang itu ada hampir penyakit mulut dan kuku, tapi dia menyerang seperti karyawan, dan matanya juga dibarengi dengan mata merah dengan demam tinggi. Nah itu penyakit CTR yang menyerang Kalimantan untuk domba dan kambing. Alhamdulillah di kita belum jangan sampai ada lah. Alhamdulillah untuk PMK kita bisa menangani mulai kita melakukan vaksinasi untuk sapi dan domba, cuman mungkin karena populasi terlalu banyak sedangkan vaksin masih kurang, kita belum seluruhnya kita tervaksin, tenaga kerja juga dikarenakan saya rasakan sangat kurang, masih kurang. Mungkin itu sementara ya. Kalau misalkan dikasih garam itu pak, air sama garam itu garam seminggu sekali atau setiap Untuk kandungan garam di luas bambu buat kamu aja, nggak usah pakai air lagi. Kecuali kalau misalkan ada sisa makanan dikasih garam, kayak
tapi gue mau beda Enggak masalah, cuman caranya kalau untuk betina itu kebanyakan diarang nanti bisa copot hilang. ada lagi yang bilang kemarin tuh makanya spray lagi jangan dikasih nanti mencret. Kalau mencret itu kebanyakan atau kandungan proteinnya tinggi Jadi bingung kurang. atau ternaknya itu kandungan banyak penyakit cacing. Sebenarnya kalau ternak yang normal itu kita untuk khusus yang domba ya kelihatan domba. Kalau ternak normal sehat kita nyabitnya babat juga nggak masalah, lagi makan semua. Kalau yang sehat, tapi kalau yang nggak sehat mah nggak ada kayak muda pilihan. Kalau yang sehat mah babat. Makanya ternak bagus itu harus terutama buangan parasit dari parasit parasitnya ada parasit luar atau parasit dalam. Ya, bahkan ada parasit darah seperti surah itu penyakit surah itu obatnya kita siap kok melakukan apa yang tidak dilakukan. Dan semestinya untuk pengalaman para peternak yang akan beternak atau mau mengembangkan usaha ternaknya yang dari pelihara mau dari pengusaha ternak itu harus diprogramkan dulu dari kebun rumputnya. Setelah kebun rumput ya persiapkan kandangnya harus white track 2 turunan gitu kan, dari lebar 2 meter. Untuk lebar 2 meter itu wajib sekali untuk pakai white track, apalagi anda ketinggiannya minimal 1 meter minimal, jangan bawah nanti Jadi kayak gini kurang. kurang aja kurang. Itu mau dikasih talang itu susah, kan juga susah. Kemudian nanti penangkapan amonia di saat ke atas ini sulit untuk dibuang. Coba aja bikin diulang atau bakaran asap bertahan di bawah atap. Iya. Nah itu yang membahayakan untuk amonia. Mendingan kalau yang enggaknya separah yang sama atap untuk amonia. Tapi kalau untuk amonia itu sangat cepat, bahkan bisa merubah sel paru-paru. Kan paru-paru itu banyak bolong-bolongnya ya, gagabosan gitu orang sederhana. Nanti gagabosannya berkurang, jadi dagingnya kayak api, itu lubang-lubangnya hilang. Nah, itu untuk sedangkan misalnya kebutuhannya kalau di air itu oksigen di daratan kebutuhan oksigennya 1 liter, tapi kalau setelah amoniak itu cuma bisa nampung setengah liter. Sedangkan yang 1 liter itu untuk perkembangan, untuk membantu peredaran darah, untuk suatu untuk pertumbuhan daging, pertumbuhan supaya susu, untuk tenaga. Itu mestinya lah, makanya kalau kena paru-paru pasti mati lemas. Jadi ini kan saya udah 2 minggu nih Pak, udah 2 minggu. Pemberian obat cacing itu rutin atau Kalau untuk yang dewasa ini 3 bulan sekali. Untuk yang tidak produktif, terutama yang hamil hamil. Kalau yang hamil setelah lahir, pas lahiran harus kasih. harus kasih. Nanti menjelang lagi Itu domba kambing sama. nanti kan 40 hari itu osteoporus atau perbaikan lipas selesai 40 hari, nanti 15 hari 17 hari kemudian itu perkawinkan lagi. Jadi anak umur 40 hari nanti ditambah 19 hari 59 hari itu Dipisah. bukan dipisah, itu pada saat umur 50 hari kita harus pemberian lagi obat cacing Itu. Nah nanti perkawinan selama hamil itu sama produksi susu stabil. Jadi Kalau usia-usia gini Pak perlu juga. perlu karena kalau yang untuk yang tidak hamil 3 bulan sekali itu minimal. Kalau Mau dewasa ya, mau anakan. kalau memang
agak sulit mendapatkan obat cacing 6 bulan sekali. Cuman untuk di ternak yang setiap melahirkan dikhawatirkan si parasit itu juga anak itu di dalam kandungan itu juga sebagai parasit, karena ini membutuhkan darah dia tersambung dari tali pusat itu membutuhkan sehingga tidak kekurangan menjadi lemah. Terus untuk mendinglah ini Feby ya, tidak terlalu khawatir di kuku. Kalau yang di kandang tertutup tidak keluar itu kuku itu minimal 6 bulan sekali harus dipotong, harus disesuaikan lagi dengan posisi awal, karena kalau kuku panjang bisa menyebabkan kelumpuhan. Jadi ada bagusnya umbaran ini ya. Umbaran ini ada bagusnya. Terus untuk masalah kesehatan mandi itu tergantung kesehatan. Kalau kita memang dengan kesehatannya bisa maksimal ya, lebih baik dimandikan. Kalau tidak pun dimandikan tidak masalah, karena semua jenis hewan itu ya mau tidak mau itu pasti terkena air saat hidup alami, karena air hujan apa. Makanya kamu cara kurang dimandian salah di waktu itu masalah, nggak masalah Apapun banyak. ya, karena dia secara alami juga dia bertahan dari air hujan. Kalau ternak yang sakit itu, yang sakit jangankan kambing, untuk domba, sapi kalau kena hujan itu pasti menggigil. Nah itu udah jelas pasti sakit. Kalau untuk sebaliknya, kalau panas, dia kena panas pasti terengah-engah. Nah itu kenapa penyakit paru-paru. Jadi pada intinya udah kelihatan. Kita bermain hanya yang utama itu cacing, pneumonia atau radang paru-paru, itu harus sangat diperhatikan. Nah, sekarang saya punya lalu 2 nih Pak. Ini 2 nih, yang satu lagi muda. Katanya kalau dipacak sama yang muda itu kurang bagus. Masalah persilangan itu bukan masalah itu, tapi kalau yang mudanya itu satu darah, satu turunan, itu nggak boleh. Kalau satu beda mah nggak apa-apa. Beda nggak masalah. Karena kalau satu turunan itu akan mempermudah, misalnya di tulang. Itu di tulang semakin lemah. Bahkan kalau anak kambing yang satu darah, itu anak betina turunan keempat, dia akan hamil keguguran atau lahiran mati, lemah anak-anaknya. Ya kalau untuk perkawinan itu memang harus beda darah, jangan lebih darah. Jadi kalau punya anak betina itu kita harus kalau punya anak betina tetap kita harus cari menantu yang tidak berdarah. Berarti ini kalau misalkan udah pada punya anak, nggak boleh lagi sama bapaknya. Nggak boleh. Makanya itu ada suatu kewajiban peternak memberi nama ke semua jenis ternak, baik bapaknya maupun ibunya, atau ke nomor. Nanti kan anaknya binnya bin siapa ketahuan. Dari kambing yang bagus kawin sedara nanti lama-lama kecil, bahkan bisa sampai marmot lah. Jadi kalau sudah beranak ini jalur ini harus dikeluarkan. Kalau mau ya memang kalau datang lagi betina baru ya terpaksa yang jantan utama diganti sama jantan yang baru. Itu kalau untuk mengganti betina kan lebih banyak. Misalnya kita punya anak jantan bagus, nggak masalah kita piara, tapi nanti kita punya menantunya yang 10 ekor itu, beli betina 10 ekor itu yang selain yang tidak sedara untuk dikasih ngunduh mantu ke pejantan kita 10 ekor, sehingga nanti perbaikan kualitasnya tidak menutup kemungkinan
domba kalau kawin kambing domba ini karena kalau perkawinan tidak saudara itu kan lama-lama makin besar. Itu bukan melihara tadinya kambing anak ini 6 bulan, anak ini 6 bulan, yang ini 800, yang ini 500 sama jantannya atau sama betinanya. Nah itu karena kambing saudara. Ini kacang. Ini kacang, ini lokal. Tahu aja perhatikan kelemahannya di situ para peternak. Jadi jangan kita abaikan. Jadi kalau lagi dari aturan misalnya aturan yang mungkin kita pegang ya di agama kita kan nggak boleh kawin saudara. Itu benar. Kenyataan Ke hewan pun hewan seperti itu seperti itu, kegagalan bukan semakin bagus semakin jelek. otomatis kalau misalnya ini pada anakan terus udah jadi jika nggak boleh dipacak ke teman Jangan bapak. khawatir sama peternak itu, peternak ruminansia itu domba kambing itu rugi. Karena kalau misalnya ada kerugian itu ada salah satu manajemen itu. Karena barang niaga yang paling dipercaya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi zaman misalnya kalau lihat sejarah itu yang pakai barang niaga itu ternak. Jadi kemanapun mereka itu pergi pindah tempat, giring onta, giring ternak itu yang berjual juga. Untuk berdagang sambil berdagang sambil jadi usaha peternakan ini yang paling istimewa lah sebenarnya. Cuman kita ada kelemahannya dari persatuan para peternaknya. Jadi terus di bidang penjualan itu nanti mungkin di podcast lain kita bahas atau di tempat lain kita bahas. Itu buat induknya mah kalau jalurnya nggak ganti nggak jadi masalah. Nggak masalah suaminya itu. Nanti kan ada masa akhir produktivitas. Misalnya kita setelah 6 tahun atau menjelang kan 22 kan 24. Nah udah 6 tahun misalnya kuat sampai 3 periode, yang ke-6 tahunnya induk akhir. Kita harus bisa menyisihkan. Nah di situ juga perlu ada timbangan bobot lahir Pak. Kalau kita mau menyisihkan, mau seleksi anak-anak betina yang lahirnya bobotnya lebih tinggi, jangan kita jual untuk memperbaiki kualitas induk. Jantan yang paling bobot lahirnya paling tinggi jangan dijual, kita piara dengan bagus, kasih makan dengan bagus. Nah itu yang menjadikan bibit. Nanti kita punya jantan bagus, nanti cari betina-betina yang bagus. Nah kalau yang betina bobot lahirnya tinggi itu kita piara dengan punya betina 10, kita cuma beli satu jantan, tinggal cari satu betina jantan yang bagus. Makanya kalau udah peternak tahu semua terutama ya di grup peternakan yang untuk sistem persilangan perkawinan tidak inbreeding itu akan sangat mudah. Itu secara tidak langsung kita penelitian atau perbaikan mutu genetik yang bagus. Itu sementara mungkin kalau belum ada pertanyaan. Sementara itu Demikian mungkin dari podcast yang asal tidak sengaja kita ngobrol di sini langsung pulang dari kantor. Rencanakan. Ya demikian. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pantona. Oh. Ih, bener wae pas pisan euy.